pencapaian reformasi birokrasi dibutuhkan strategi yang jitu agar supaya apa yang akan dirubah, yang direformasi itu bisa terwujud. Nah, strategi ini sangat penting. Demikian juga dengan karakter dari birokrasi di daerah. Karakter ini menyangkut perilaku. Ini juga sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan SDM birokrat sendiri. Ini sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian reformasi birokrasi. Osborne dan Plastric mengidentifikasi 5 strategi dasar yang disebut sebagai pendongkrak utama dari reformasi birokrasi pemerintahan yang disingkat dengan 5CS. Mengapa birokrasi pemerintahan gagal mengembangkan kinerja pelayanan publik? Dengan menggunakan metafora DNA, maka harus digunakan strategi untuk mendobrak agar supaya terjadi perubahan atau tercapainya perubahan dalam reformasi dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kapabilitas perilaku birokrasi pemerintah itu sendiri di dalam pelayanan. Osborne dan Plastric ini menyampaikan 5 strategi CS, yaitu core strategi, konsekuensi strategi, customer strategi, control strategi, dan kultur strategi. Jadi ada 5 strategi ini yang dapat digunakan untuk supaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan ini bisa diwujudkan dengan baik. Kelima unsur yang sudah disebutkan di atas ini membentuk perilaku birokrasi dalam melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik itu mempunyai prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini, yang 5 strategi ini digunakan agar supaya terwujud perubahan yang diinginkan di dalam pelaksanaan birokrasi atau pelaksanaan pemerintahan. Strategi yang pertama yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastric adalah core strategi. Ini berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan ini menjadi pendobrak utama di dalam fungsi pemerintahan, di mana dengan tujuan ini keseluruhan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan diarahkan ke sana. Ini menyangkut 3 indikator, yaitu kejelasan tujuan, kejelasan peran, dan kejelasan arah. Jadi tujuan ini sangat menentukan di dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sehingga dengan tujuan ini keseluruhan sumber daya itu dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Kemudian strategi konsekuensi ini berkaitan dengan sistem insentif pemerintah. Jadi dengan kinerjanya yang tinggi, maka dia akan diberikan insentif. Nah, sehingga diharapkan dengan insentif ini bisa memotivasi pegawai aparatur untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Nah, strategi ini diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu persaingan terkendali, manajemen usaha, dan manajemen kinerja. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi pelanggan, customer, di mana kita ketahui pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu bertanggung jawab ke masyarakat atau customer. Oleh karena itu yang menjadi pendongkrak
untuk itu adalah akuntabilitas, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada publik, masyarakat sebagai pelanggan, pelayan publik terhadap apa yang dilakukan. Nah, strategi pelanggan ini berdasarkan 3 indikator, yaitu pilihan pelanggan, pilihan kompetitif, dan pemastian mutu layanan. Kemudian strategi yang keempat adalah strategi pengendalian. Ini untuk menentukan letak kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan menjadi pendongkrak utama, di mana pengambilan keputusan bergeser dari yang sifatnya hierarkis menjadi misi bersama. Dan ini diukur dari pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pegawai, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya strategi yang kelima adalah strategi budaya, kultur strategi. Ini menjadi bagian yang kritikal dari sistem menentukan nilai, norma, sikap, dan harapan pemerintah. Ini ditentukan oleh unsur pendongkrak dari keempat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mengubah unsur pendongkrak berarti budaya harus ikut berubah, yang menjadi pendongkrak utama, dan dia diukur dari 3 indikator: membangun perasaan bersama, mengubah kebiasaan, dan mengubah pikiran. Jadi ini strategi yang disampaikan oleh Osborne dan Plastrik untuk supaya reformasi birokrasi yang sudah dijalankan bisa berhasil dengan baik bila menggunakan 5 strategi ini. Selanjutnya kita melihat karakter birokrasi di daerah. Nah, karakter ini juga sangat menentukan dalam pelaksanaan keberhasilan reformasi birokrasi. Yang pertama, karakter dimiliki oleh birokrat itu adalah political change, perubahan politis dalam birokrasi dan manajemen pemerintahan, meliputi perubahan paradigma pemerintahan yang tadinya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi pada pemberdayaan masyarakat di lapisan bawah, terutama yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Ini karakter birokrasi di daerah yang harus mengalami perubahannya, harus berubah. Kemudian yang kedua, managerial change, perubahan manajerial dalam cara-cara mengerahkan atau menggerakkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, meliputi perubahan pengelolaan yang tadinya kurang efisien menjadi lebih efisien, yang kurang memperhatikan lingkungan menjadi responsif terhadap external environment, dan yang tadinya kurang begitu mempersoalkan strategi keluar lingkungan, organisasi menjadi sadar akan urgensi lingkungan luar untuk keberhasilan proses manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Karakter birokrasi yang harus diperhatikan agar supaya reformasi birokrasi itu bisa diwujudkan. Yang ketiga adalah cultural change, perubahan budaya, perubahan nilai-nilai, orientasi sikap, dan perilaku ke arah yang dipersyaratkan atau yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran organisasi birokrasi dan manajemen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, technical change, perubahan teknis, perubahan tata cara, metode-metode, teknik, dan sarana-sarana kerja sehingga proses organisasi dan manajemen dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan murah, efisien dalam pencapaian tujuan organisasi dari birokrasi. Ada 4 tadi karakter dari birokrasi yang harus diperhatikan agar supaya pencapaian tujuan dari perubahan birokrasi itu bisa dicapai. Kita lanjutkan dengan SDM, sosok SDM birokrat ini juga yang mempengaruhi pencapaian dari perubahan yang diinginkan dalam birokrasi. Jadi sosok birokrat
yang diharapkan itu penampilannya harus profesional, sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi, serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut. Pertama, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan dan cita-cita untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua, memiliki kompetensi dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik. Yang ketiga, berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, taat asas disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Kelima, memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung jawab, akuntabilitas, memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab, dan memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Nah, reformasi birokrasi dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara harus memperhatikan aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah demokrasi dan pemberdayaan. Hidupnya demokrasi dalam suatu negara bangsa dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan negara dan seluruh unsur aparatur negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dan pemberdayaan bagi mereka dalam posisi lemah secara rasional dan berkeadilan. Jadi ini prinsip pertama. Kemudian prinsip kedua, pelayanan, untuk melayani masyarakat dan juga menjadi mitra masyarakat untuk melakukan kerjasama untuk memenuhi atau membantu urusan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini memerlukan perubahan perilaku melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang diterjemahkan dalam standar tingkah laku yang diterima secara umum dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Jadi ini prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang berikutnya adalah transparansi. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, di mana kita harus mematuhi kode etik aparatur dan sistem manajemen publik dengan mengembangkan secara terbuka dan akuntabilitas. Dan juga harus bertanggung jawab untuk mendorong pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalam untuk mengamalkannya dan melembagakan dalam kode etik. Transparansi, jadi harus terbuka ya. Dan prinsip kedua, pelayanan, untuk melayani masyarakat dan juga menjadi mitra masyarakat untuk melakukan kerjasama untuk memenuhi atau membantu urusan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini memerlukan perubahan perilaku melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang diterjemahkan dalam standar tingkah laku yang diterima secara umum dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Jadi ini prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang berikutnya adalah transparansi. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, di mana kita harus mematuhi kode etik aparatur dan sistem manajemen publik dengan mengembangkan secara terbuka dan
akuntabilitas, dan juga harus bertanggung jawab untuk mendorong pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalam untuk mengamalkannya dan melembagakan dalam kode etik. Nah, transparansi, jadi harus terbuka ya. Kemudian prinsip yang berikut partisipasi, di mana masyarakat diikut sertakan dalam proses menghasilkan public good dan service dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan, dan bukan semata-mata dilayani. Kemampuan masyarakat harus diperkuat, kepercayaannya, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga masyarakat ini bisa berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, sehingga pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan efektif, efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, kemitraan. Ini juga sangat menentukan. Kita harus bermitra agar supaya apa yang dilakukan ini bisa berhasil dengan mengembangkan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran, dan juga informasi. Dan di dalam kemitraan ini harus dilakukan saling menguntungkan antara usaha besar, kecil. Peranan pemerintah ini harus dijalankan secara serasi. Kemudian desentralisasi, ini merupakan wujud nyata dari otonomi daerah dan merupakan amanat dari konstitusi dan juga tuntutan dari demokratisasi dan globalisasi. Nah, ini harus ditingkatkan kompetensinya dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan format otonomi daerah, sehingga pengambilan keputusan ini bisa menjadi cepat. Demikian juga dengan pemberian izin, dan ada keterikatan dengan perwujudan cita-cita dan tujuan dari NKRI. Kemudian konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Ini juga sangat penting. Hukum ini harus berkeadilan dan efektif, merupakan jasa dari pemerintah yang saat ini sulit diwujudkan. Tetapi ini sangat diperlukan agar supaya pemerintahan menjadi bersih dan juga jauh dari praktek KKN dan ketidakpastian perkembangan lingkungan dan manajemen persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Prinsip-prinsip yang harus dijalankan di dalam melakukan reformasi birokrasi, agar supaya apa yang menjadi tujuan dari perubahan yang diinginkan dalam birokrasi ini bisa terwujud. Reformasi birokrasi ini sangat dibutuhkan dalam pencapaian kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara semakin lebih baik ke depannya. Nah, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan memuaskan masyarakat itu sendiri dan dilakukan dengan tidak berbelit-belit dan dilakukan dengan cepat, sehingga masyarakat yang dilayani akan puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrat. Reformasi birokrasi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, karena bagaimanapun sehari-hari dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir sampai kematian, ini berkaitan dengan birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi ini harus dilakukan perubahan terus-menerus dalam pelayanan yang dilakukannya, agar supaya apa yang menjadi urusan yang diurus oleh masyarakat ini bisa terbantu dengan cepat, dan masyarakat puas terhadap kinerja dari aparat birokrat ini. Mana reformasi birokrasi itu dijalankan, di mana dibutuhkan strategi yang jitu
Dan strategi ini berbagai strategi bisa kita jalankan. Kita memilih dari strategi yang paling tepat agar supaya perubahan birokrasi ini bisa dilakukan dengan demikian. Juga di dalam reformasi birokrasi itu juga dibutuhkan karakter. Kita harus memperhatikan karakter dari birokrasi itu sendiri, di mana birokrat ini mempunyai sikap perilaku yang kita inginkan adalah yang benar-benar mendukung untuk pencapaian tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. SDM ini sangat menentukan, di mana SDM ini harus profesional dan juga punya kompetensi, punya inovasi. Nah, sehingga perubahan terhadap birokrasi ini dapat dilakukan dengan efisien, efektif, dan produktif.